Episode 39. Terjebak cinta CEO dingin. Zaki menatap tajam pria yang sama yang ada di rekaman CCTV. Katakan siapa yang menyuruhmu? Ujar Zaki dengan tatapan tajamnya. Ampun Pak, saya hanya mengerjakan, karena saya membutuhkan uang untuk membiayai rumah sakit ibu saya Pak. Saya mohon ampuni saya, jawab pria itu duduk bersimpuh di hadapan Zaki. Aku ingin tahu siapa yang menyuruhmu, bukan menceritakan apa yang kau alami, jawab Zaki. Kinar yang tak terlalu kaget dengan sikap dingin Zaki, tapi melihat betapa seramnya pria itu marah ini adalah kali pertama kalinya. Seorang wanita, aku tak tahu namanya. Tapi beberapa hari yang lalu saya lihat dia keluar dari ruangan Anda Pak, jawab pria itu dengan kepala tertunduk. Zaki mengeraskan rahangnya karena ia tahu siapa yang dimaksud pria yang ada di hadapannya ini. Siapa Mas? Tanya Kinar. Pak Zaki. Ada apa ini? Tanya Dev yang bersiap akan pulang setelah selesai mengurusi pesta pernikahan Zaki. Dev. Kamu belum pulang? Tanya Zaki mengabaikan pertanyaan asistennya itu. Ini baru mau pulang Pak, ini ada apa? Tanya Dev. Oh, ini? Kebetulan ada kamu, aku ingin kamu urus seseorang, nanti aku kirim datanya, jawab Zaki. Baik Pak, balas Dev. Dan kamu, tunjuk Zaki pada pria itu. Iya Pak, jawab pria itu yang tampak lesu. Ia sudah pasrah jika Zaki akan memecatnya karena kesalahannya fatal kali ini. Kamu akan saya liburkan selama 2 minggu atas kesalahanmu. Tapi, kamu dalam pengawasanku, ujar Zaki. Terima kasih Pak. Terima kasih, jawab pria itu. Jangan ulangi lagi. Kamu bisa meminjam pada perusahaan jika membutuhkan dana. Setauku perusahaan ada program simpan pinjam, timpal Kinar. Ya Buk. Jawab pria itu. Kinar menatap punggung Zaki yang berdiri di balkon kamar hotel mereka. Pria itu sibuk dengan ponselnya menelpon seseorang entah siapa Kinar tak tahu. Semenjak kejadian tadi suaminya itu sibuk dengan ponselnya. Bahkan Zaki belum mengganti pakaiannya padahal waktu sudah hampir tengah malam. Kinar duduk di sofa yang ada di dalam kamar menatap sang suami yang masih belum selesai dengan teleponnya. Belum tidur? Tanya Zaki saat pria itu kembali masuk ke dalam kamar. Belum Mas, geleng Kinar. Kenapa? Ada yang mengganggu pikiranmu atau mereka rewel? Tanya Zaki mengusap P3 Ruth Kinar. Tidak Mas, aku hanya sedang berpikir tentang hubungan kita ke depannya, jawab Kinar. Zaki mengerutkan keningnya. Hubungan kita. Beo Zaki. Tidak. Lupakan saja. Oh ya siapa yang dimaksud pria tadi wanita yang keluar dari ruangan kamu beberapa hari yang lalu Mas? Tanya Kinar. Oh itu. Viola, bukankah saat itu kamu juga ada di sana? Jawab Zaki memainkan rambut panjang Kinar. Jadi, Viola dalang dari minyak yang ada di kamar mandi. Tanya Kinar menatap Zaki. Huafeh. Ya, beruntung kamu tadi tak asal masuk kamar mandi. Jika tidak, aku tak akan bisa membayangkan apa yang terjadi pada kalian, jawab Zaki. Dia sepertinya menyukaimu Mas, ujar Kinar. Ya aku tahu. Tapi aku tak memiliki perasaan apapun padanya, jawab Zaki. Lalu kenapa kamu menikahiku? Bukankah kamu juga tak memiliki perasaan apapun padaku Mas? Tanya Kinar. Oh, itu berbeda Kinar. Aku tak sengaja merenggut kehormatanmu. Jadi aku harus bertanggung jawab padamu, jawab Zaki. Lalu jika malam itu bukan aku yang kamu tiduri, misalkan Viola. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama Mas?
Tanya Kinar. Aku tak akan menyentuhnya. Kamu tahu aku sadar melakukannya malam itu padamu. Jadi jika malam itu Viola lah yang ada di posisimu aku akan meninggalkannya begitu saja, jawab Zaki. Kenapa? Cukup Kinar, jangan bahas orang lain lagi saat kita sedang berdua. Oke, setelah Zaki membuka jasnya, lalu melemparkannya ke sembarang arah dan merebahkan kepalanya di atas pangkuan Kinar. Mas kamu. Kenapa? Apa aku salah bermanja pada istriku? Tanya Zaki menatap Kinar dari bawah. Kinar tampak salah tingkah lalu tersenyum kecil. Tidak. Jawab Kinar menahan debaran di tempat dadanya. Kinar. Ujar Zaki meraih jemari Kinar lalu menggenggamnya. Ya. Mas, jawab Kinar dengan pipi yang sudah merona. Bagaimana perasaanmu padaku? Tanya Zaki menatap Kinar intens. Maksudnya? Tanya Kinar yang makin berdebar. Zaki mendudukkan kembali tebuh lalu menarik tangan Kinar, hingga wanita itu duduk di atas pangku empatnya. Pria itu menatap sang istri dengan tersenyum tipis. Hal yang hampir tak pernah ia lakukan selama ini. Mas. Jawab Kinar. Ujar Zaki lembut. Apa yang harus kujawab? Tanya Kinar yang jantung saat ini berdiskoria diperlakukan Zaki seperti ini. Perasaanmu padaku? Tanya Zaki menatap kedua mata Kinar. Aku. Kinar. Bisik Zaki. Ya. Jawab Kinar lirih. I love you. Bisik Zaki. Dek, jantung Kinar makin berdetak kencang. Ada rasa yang tak bisa diungkapkan Kinar. Satu dahnya terasa keluh untuk menjawab kata cinta yang baru saja diucapkan Zaki tepat di hari perayaan pernikahannya. Jangan menjawabnya sekarang jika kamu belum mau menjawabnya atau masih ragu, ujar Zaki merebahkan kepala Kinar di D4 bidangnya. Kamu mendengarnya kan? Jantungku berdebar saat pertama kali kita bertemu malam itu. Itulah kenapa malam itu aku berani meni tiga entuhmu. Debaran ini untuk pertama kalinya dalam hidupku saat berdekatan dengan wanita, ujar Zaki mengusap lembut pinggung Kinar. Aku bukan pria romantis Kinar, aku pria kaku dan datar. Aku tak memiliki pengalaman merayu wanita. Maaf jika ungkapan kata cintaku terdengar kurang romantis, sambung Zaki. Kinar tak menjawab, ia sibuk mendengarkan detak jantung Zaki yang terdengar begitu keras di telinganya. Kamu cinta pertamaku Kinar dan kuharap cinta terakhirku, ujar Zaki lagi. Mas. Ya. Beri aku waktu untuk menjawabnya, ujar Kinar. Ya. Aku akan menunggu sampai kapanpun itu, jawab Zaki. Tidurlah. Besok pagi kita akan ke Swiss, ujar Zaki. Ngapain mas? Tanya Kinar. Honeymoon. Jawab Zaki. Aku takut mas, kandungan aku masih lemah takutnya terjadi sesuatu karena perjalanan jauh, ujar Kinar. Lalu kamu mau kemana untuk bulan madu kita? Tanya Zaki menyibak rambut panjang Kinar ke samping. Di sini saja cukup mas. Kamar pertama kalinya aku menyerahkan ketiga sucian kefe padamu, jawab Kinar. Kamu mengingatnya? Tanya Zaki. Tentu. Jawab Kinar. Kamu wanita pertama yang naik keran, yang ku Kinar, ujar Zaki. Benarkah? Tanya Kinar. Iya. Sudah aku katakan jika kamu cinta pertamaku dan aku tak suka mempatin perempuan yang nantinya dikemudikan hari akan merepotkanku, jawab Zaki. Ayo berganti pakaian mas, ujar Kinar bangkit dari pangkuan Zaki. Baiklah. Kamu tunggu di sini setelah itu kita istirahat, jawab Zaki melangkah masuk ke walk-in closet. Kinar meraba D4 sebelah kirinya yang masih berdebar kencang. Ungkapan kata cinta dari Zaki membuatnya berdebar sekaligus bahagia karena Zaki mulai mencintainya.
Episode 40. Zaki menatap wajah polos Kinar yang tidur dengan begitu pulas. Ia tak menyangka akan jatuh cinta pada gadis yang usianya lebih muda darinya itu. "Kamu berhasil membuatku jatuh cinta sama kamu, my love," bisik Zaki lalu mengecap pipi Kinar dengan lembut. Apa yang dilakukan Zaki membuat calon ibu itu membuka matanya. "Mas," ujar Kinar dengan suara serak khas bangun tidur. "Pagi cinta," jawab Zaki tersenyum tipis. "Pagi juga cinta," jawab Kinar. "Kamu jawab apa barusan?" tanya Zaki tersenyum lebar. "Emang aku jawab apa, Mas?" jawab Kinar tersenyum malu. "Jadi, apanya yang jadi, Mas?" tanya Kinar. "Kinar, kamu tadi jawab ucapan yang sama dengan yang aku ucapkan," kekeh Zaki memeluk sang istri. "Kamu salah dengar kali, Mas," jawab Kinar. "Gak, aku gak salah dengar," ujar Zaki. "Mas." Kinar mengusap rahang tegas Zaki dengan telapak tangannya. "Iya," jawab Zaki menatap sang istri dengan dalam. "Benarkah kamu mencintaiku?" tanya Kinar membalas tatapan sang suami. "Kamu bisa merasakan detaknya di sini," jawab Zaki membawa telapak tangan Kinar ke D4 sebelah kirinya. "I love you my wife," bisik Zaki mengusap muka mulus Kinar dengan punggung tangannya. "I love you too, Mas," lirik Kinar yang memejamkan matanya men satu kemati S3 entuhan Zaki di area R4 hangnya. "Really?" ujar Zaki tersenyum lebar. "Ya," angguk Kinar. "Love you my baby," ujar Zaki memtigaluk Kinar dengan begitu erat. "Hahaha. Mas, aku sesak," lirih Kinar. "Maaf. Aku terlalu senang," gelak Zaki membuat Kinar terpesona dengan ketampanan pria itu saat tertawa lepas. "Mas, kamu sangat tampan," puji Kinar menatap sang suami intens. Zaki menghentikan tawanya lalu tersenyum tipis. "Hanya milikmu," jawab Zaki. "Hehehehe ya. Kamu milikku, Mas," balas Kinar. "Terima kasih sudah membalas cintaku," ujar Zaki mengecup kening Kinar. "Ya, Mas," jawab Kinar. "Mas," ujar Kinar saat keluar dari kamar mandi. Hening. Kinar tak menemukan keberadaan sang suami di kamar hotel mereka. Wanita 4 mil itu melangkah menuju balkon kamar hotel, namun tetap gak menemukan keberadaan sang suami. Wanita butuh berdiri di pagar pembatas sembari menatap pemandangan kota. Masih dengan mengenakan jubah mandi, wanita 4 mil itu berdiri sendirian. Tanpa Kinar sadari, seseorang tengah memperhatikannya dari jarak jauh. Dengan menggunakan airsoft gun, orang itu membidik Kinar dari jarak jauh. "Mati kau, Dor." Masih beruntung peluru itu tak mengenai Kinar, gadis itu tiba-tiba saja membungkuk mengambil sesuatu di dekat kakinya. Alhasil peluru itu meleset mengenai kaca pintu balkon kamar. Kinar tampak begitu terkejut dan berteriak histeris. Ia begitu ketakutan dan bersembunyi di balik tembok pagar pembatas. "Mas!" pekik Kinar, namun yang dipanggil tak kunjung datang. Tak lama terdengar suara Zaki memanggil namanya dari dalam kamar. Wanita 4 mil itu tampak tak menghiraukan panggilan dari sang suami karena syok. Zaki yang baru saja memasuki kamar karena ada urusan penting desain asisten. Namun matanya terbelalak melihat belingan kaca pintu balkon kamarnya berserakan. Ia segera meneriaki nama sang istri namun tak ada jawaban. Zaki melangkah menuju balkon dan melihat sang istri yang duduk meringkuk di balik pagar pembatas. "Kinar," ujar Zaki menyentuh pundak wanitanya itu. "Mas." Lirih Kinar segera memeluk Zaki dengan begitu erat. "Aku takut, Mas." Lirih Kinar. "Maafkan aku meninggalkanmu," jawab Zaki lalu mengangkat tubuh sang istri ala bridal style.
Mas. Seseorang berusaha untuk melenyapkanku. Aku takut Mas. Aku mau pulang, ujar Kinar saat mereka sudah berada di dalam kamar. Sid. Siapa yang ingin bermain-main denganku, umpat Zaki. Iya. Kita akan pulang, bersiaplah, ujar Zaki. Iya Mas. Tapi jangan tinggalkan aku lagi di sini sendiri, jawab Kinar. Iya. Jawab Zaki tersenyum tipis. Zaki menghubungi temannya Dedinya yang merupakan seorang jenderal kepolisian untuk mengusut kasus dari teror ini pada sang istri. Lata ingin orang yang telah meneror sang istri berkeliaran bebas, dan tak menutup kemungkinan orang itu melakukan hal lebih mengerikan dari ini. Lia takut ini berimbas pada tingkat stres Kinar dan membuat kandungan sang istri bermasalah. Zaki menatap selongsong peluru di antara belingan kaca pintu. Ia tahu peluru itu sangat berbahaya jika sampai melukai sang istri.